Kasih Tuhan, kita akan memulai ibadah pemberkatan pernikahan kudus bagi Saudara Andreas Kristianto dan Saudari Betin Senia Wibatsu. Dan kedua mempelai sudah mempersiapkan diri untuk masuk ke tempat pemberkatan, diiringi oleh seluruh keluarga besar, dan kita akan naikkan pujian kepada Tuhan yang merupakan doa mempelai supaya Tuhan menuntun perjalanan kehidupan mereka. Today I will walk with my hands in God. Today I will trust in Him and not be afraid, for He will be there, for He will be there. Mari sama-sama semuanya sekali lagi. Sebab Dia sertaku, selalu sertaku.
Dan inilah doa kami Tuhan, secara khusus doa mempelai berdua, Chris dan Bethin, yang saat ini datang di hadirat Tuhan untuk diberkati, dipersatukan. Bahwa Tuhan pegang keluarga ini, setiap jalan mereka, untuk hari-hari mereka, masa depan mereka. Engkau beserta mereka, dan kebahagiaan ilahi akan terus menyelimuti kehidupan setiap mereka. Terima kasih, dan saat ini, siang hari ini, biarlah hadirat-Mu di tengah-tengah kami, dan Engkau sendiri yang memberkati keluarga ini, memperkokoh keluarga ini, dan memulai sebagai satu keluarga yang baru di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Siang hari ini bukan kasih manusiawi yang menguasai kita, biar kasih surgawi, kasih dari Allah sendiri, kasih yang tiada batas, kasih tanpa syarat. Itulah kualitas kasih yang harus dimunculkan oleh mempelai berdua. Amin. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Sekali lagi, kasih dari surga, kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir dan mengalir memenuhi hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tempat tinggi. Amin. Mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir dan mengalir memenuhi hidupku. Mengalir memenuhi hidupku, mengalir memenuhi hidupku, mengalir memenuhi hidupku. Biarlah mengalir kasih, kasih dari tempat maha tinggi, kasih surgawi. Biarlah damai-Mu,
kasih-Mu memenuhi setiap hati kami, semua yang ada di tempat ini, secara khusus bagi mempelai berdua. Sebab Engkau Tuhan, sumber kekuatan mereka. Tuhan, Engkau menjadi perisai bagi keluarga mereka. Kaulah kekuatan dan perisaiku, kepadamu Rohku berserah. Kaulah Tuhan asra hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Kaulah kekuatan, Kaulah kekuatan dan perisaiku, kepadamu Rohku berserah. Kaulah Tuhan asra hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Panggil namanya Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Mari mempelai berdua, katakan Yesus. Yesus, 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 Kau segalanya bagiku. Kau segalanya Tuhan, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Sekali lagi saya mengajak untuk bangkit berdiri. Juga mempelai, kalau ada yang bisa membantu untuk bangkit berdiri, ya. Dan mari kedua mempelai saya ajak menyanyikan pujian ini. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar Tuhan. Ya, terima kasih. Melimpah bagiku. Mari dari depan kita pujikan pujian ini untuk menyatakan kita percaya padanya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan kami saat kami ada bersama-Mu Tuhan. Di jiwaku adalah bersama-Mu. Ragukan kasih. Dan bawa keluarga ini
terus dalam penyertaan-Mu, bersama-Mu Bapa. Ku lewati semua, perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah padaku. Dan inilah doa kami yang mengiringi keluarga ini. Bersama-Mu Bapa. Terima kasih buat perkenanan-Mu Tuhan. Engkau hadir siang hari di tempat ini. Engkau sendiri Tuhan yang meneguhkan kedua anak-Mu ini untuk memasuki satu rumah tangga yang baru. Bahkan Engkau yang sudah bertindak memberikan pertolongan. Terima kasih. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar sungguh melimpah bagiku Tuhan. Melimpah bagiku. Terima kasih. Kami percaya tempat ini saat ini ada hadirat Tuhan dan anugerah yang besar di tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin, amin. Silakan duduk. Khusus kedua mempelai tetap berdiri. Fit ya, kamu semua sehat? Puji Tuhan. Ya, jadi mungkin hari ini sepanjang hari sampai sore nanti malam ini kamu harus fit dan tetap senyum. Amin. Nggak usah tegang-tegang, biasa saja ya. Baik, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya akan meminta kesediaan dulu dari kedua mempelai untuk menjawab pertanyaan saya dengan jelas dan tegas ya. Yang pertama kepada mempelai pria Andreas Kristianto. Apakah engkau dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat serta anggota keluargamu bersedia menerima Betin Senita Wibatsuh untuk menjadi istrimu, mengikatkan diri menjadi satu daging, mengasihinya seperti Kristus mengasihi jemaatnya, melindungi, menghargai, serta menyediakan semua kebutuhannya, dan bersatu hanya dengannya sampai maut memisahkan engkau. Bagaimana jawab saudara Andreas Kristianto? Dengan segenap hati, saya menerima Betin Senita Wibatsuh untuk menjadi istriku. Mantap. Mari tepuk tangan semua kita dengar. Kita saksi sebagai dari kesagupan ini dan tentu juga Tuhan mendengar. Kepada mempelai wanita sekarang. Oke, mempelai wanita Betin Senita Wibatsuh. Apakah engkau di hadapan Tuhan dan jemaat serta anggota keluargamu dengan sepenuh hati bersedia untuk menerima Andreas Kristianto untuk menjadi suamimu, mengikatkan diri menjadi satu daging, mengasihinya, tunduk kepadanya dalam sebagai kepala keluarga, merawatnya, dan bersatu hanya dengannya sampai maut memisahkan engkau? Bagaimana jawab saudara Betin Senita Wibatsuh? Dengan segenap hati saya menerima Andreas Kristianto menjadi suamiku. Tidak kalah mantapnya, tepuk tangan yang luar biasa. Puji Tuhan. Mari silakan duduk.
Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Tuhan, terima kasih, kami sungguh bersyukur kami boleh menjadi saksi-saksi hidup mengenai karya Tuhan yang ajaib, yaitu lahirnya satu lembaga baru, yaitu lembaga keluarga baru di tengah-tengah hidup kami. Engkau yang mempersatukan mereka melalui cinta kasih. Engkau yang mempertahankan mereka melalui perkenalan, persahabatan mereka yang sudah mereka jalin sekian lama. Dan hari ini Engkau sendiri yang akan terus mempersatukan hidup mereka, cinta mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus berfirman siang hari ini, kami siap mendengar, kami siap melakukan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin. Baik, saya ambilkan firman Tuhan buat kalian berdua secara khusus dari Efesus pasal yang ke-5, ayat yang ke-31, di situ saya mulai, ya. Efesus 5 ayat 31 sampai dengan 33. Demikian firman Tuhan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksud ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Setelah mulai hari ini, betul ya, Chris, tinggalkan orang tua, menjadi satu dengan istrimu untuk seterusnya, ya. Itu merupakan sesuatu misteri, dikatakan satu rahasia yang besar, bahkan dikatakan. Karena ini berbicara mengenai satu relasi hubungan yang terjadi antara Kristus dengan jemaatnya. Dan kalau saya boleh simpulkan 3 ayat ini dengan satu kata, apa yang akan Chris dan Betin hadapi hari-hari setelah ini selesai adalah namanya perubahan. Kamu langsung besok pagi, kamu akan sudah bukan Chris yang kemarin, bukan Betin yang kemarin. Bangun pagi besok, di sebelahmu ada seorang lain yang biasanya waktu kamu belum menikah, kamu tidur sendiri, kamu bisa lakukan apa sendiri, bangun tidur. Tapi setelah hari ini berakhir nanti, besok sudah berbeda sekali. Ada seseorang yang sudah kamu nikahi, ada seseorang yang akan menjadi tanggung jawab kamu seumur hidupmu. Akan ada seseorang yang akan mendampingi kamu untuk seterusnya, baik susah maupun senang, baik dalam keadaan sehat maupun sakit. Berubah semuanya. Juga berubah tentu, kamu sekarang punya 2 orang tua. Dulu cuma panggil papa mama, 1 papa mama, tapi sekarang 2. Dan yang tidak bisa kamu bedakan. Perubahan sangat besar akan segera mengiringi perjalananmu. Mulai dari hari pertama, besok. Ya. Makanya ini penting sekali. Kalau kita nggak siap dengan perubahan, kita akan menjadi orang yang terkaget-kaget. Bahkan kemudian kita mencoba menyelesaikan persoalan perubahan itu dengan cara kita sendiri. Dan ini yang akan menyebabkan persoalan. Dikatakan seorang pria, siapapun, sehebat apapun, ya, sepandai apapun, dia mulai harus mengambil satu tanggung jawab terhadap rumah tangganya sendiri. Dulu apa-apa bisa minta orang tua, dulu apa-apa bisa minta tolong saudara dan lain sebagainya. Tapi tentu hari-hari kamu setelah masuk ini tidak seperti yang dulu lagi. Sekalipun tentu kita masih bisa minta tolong orang-orang di sekitar kita, orang tua kita, keluarga kita. Tapi tidak seperti dulu lagi. Bahkan respon dari orang tua, respon dari teman-teman, saudara-saudara, barangkali juga mengalami perbedaan, berubah. Nah, sehingga kalian harus tahu bahwa memang pernikahan ini menjadi sesuatu yang sebetulnya tidak mudah. Penciptaannya dibuat di surga sana, di Firdaus, tapi pengerjaannya di bumi yang penuh dengan keadaan yang banyak persoalan dan terus berubah dari hari ke hari.
Akhirnya saya percaya bahwa ini perlu menjadi suatu yang kamu pahami bersama. Firman Tuhan bilang rahasia ini besar. Mystery, the great mystery. Itu artinya kamu harus betul-betul mau belajar di sini. Kamu harus betul-betul mau mencermati semua tindakan, perilaku, bahkan apapun juga yang kau rasakan dalam perasaanmu, hatimu. Dan bagaimana juga kita berempati kepada pasangan hidup kita. Ini menjadi sesuatu yang terus kita perlu cermati dari hari ke hari. Yang terus dari waktu ke waktu bisa berubah. Berharap tentu boleh. Wah, menikah itu nanti tentu akan lebih harmoni, lebih romantis ya, karena sekarang sudah milik kita. Kalau dulu belum milik kita, kita mungkin masih menjaga. Tapi setelah kita masuk, kita berpikir, kita berharap ada romantisme, ada jalan-jalan di laut, di pantai maksud saya, jalan di laut seperti Yesus ya. Jalan di pantai, gandengan tangan, wah indah, terus selfie, waduh, terus di upload, wah semua orang mungkin, wah puji Tuhan, senang melihat hal seperti itu. Tapi belum tentu kenyataan yang ada di situ. Ya, nah cinta yang sejati itu membutuhkan komitmen. Mau berubah kayak apapun besok. Betty hari ini langsing, mungkin nanti setelah menikah bisa langsung. Ya. Kamu juga, wah, 6 packs, ada 6 packs apa 10 packs, 1 pack. Berubah, itu dari sisi tubuh yang sederhana. Tapi bagaimanapun juga itu suamimu, itu istrimu, kau harus bisa belajar menerima. Ya kan? Dan itu tidak mudah loh. Kalau kasus seperti tadi oke. Tapi seringkali ada banyak suami komplain. Kamu kok tidak seperti dulu lagi ya? Kok beda ya? Atau mungkin istrinya juga merasa perasaan kok lain sekarang, yayangku ini. Kok dulu begitu perhatian, mau kemana ditanya. Tiap pagi wah ada kata-kata baik, I love you dan seterusnya. Tapi setelah masuk 5-10 tahun, 12 tahun, anak-anak sudah mulai besar dan segala macamnya. Akhirnya kadang-kadang itu sudah nggak lagi dialami atau terjadi. Dan seringkali kemudian kita berpikir, kok kamu sekarang berubah? Nggak seperti dulu lagi waktu pengantin baru itu loh. Ya pasti beda. Reaksinya atau apa sikapnya atau ekspresinya lain. Dan itu yang memang kan terjadi. Nah, rahasia ini besar. Jadi ini perlu menjadi sesuatu yang perlu kita terus waspadai, cermati. Dan kita kerjakan dengan hati yang penuh kesadaran. Bahwa suatu kali semua itu bisa berubah. Dan seiring dengan perubahan itu bagaimana kita ini bisa tetap komit, tetap kuat, tetap teguh di dalam pernikahan itu. Ayat 33 tadi ada rahasia yang bagus atau cara tips yang bagus yang diberikan Paulus kepada jemaat di Efesus. Bagaimanapun juga, apapun yang terjadi, apapun situasinya, apapun yang akan kamu alami dalam hidupmu, rumah tanggamu, apapun. Ya. Senang, tidak senang atau setengah senang, sehat, setengah sehat, sakit dan seterusnya, apapun dikatakan. Bagi kamu berdua, bagi kita, bagi keluarga, hanya berlaku dua nilai ini. Yaitu satu, love your wife, kasihlah istrimu, and respect your husband. Dua nilai ini saja, to love and to respect, itu akan membuat kalian bisa menghadapi gelombang perubahan apapun juga yang bisa terjadi dalam kehidupan pernikahan kalian. To love and to respect, mengasihi dan menghormati. Ini bukan berlaku kalau suami hanya mengasihi, sementara bagian istri adalah menghormati. Ya barangkali itu ada porsi seperti itu lebih. Tapi dua-duanya
harus memiliki sikap itu. Dua-duanya punya kualitas untuk mengasihi pasangan hidupnya. Dua-duanya punya kualitas untuk menghormati, menghargai pasangan hidupnya. Kalau salah satu saja diingkari, salah satu saja tidak dilakukan, itu akan menjadi satu problem yang kadang-kadang sulit untuk dikonselingi, untuk didoakan, untuk dikhotbahkan, sulit. Saya terlalu banyak melihat pasangan-pasangan yang konseling dan saya ketemukan cuman mereka hanya tidak mau mempraktekkan dua hal ini. Kadang-kadang sudah kata, aku mengasihi tapi kurang menghargai. Aku menghargai tapi tidak mengasihi sungguh-sungguh. Walaupun senyata-nyatanya sebetulnya, kalau kita betul mengasihi, pasti ada unsur menghormati. Nggak mungkin itu terpisah. Atau kalau kita menghormati, ada unsur mengasihi, itu pasti. Jadi itu satu paket sebetulnya. Jadi kesimpulan saya kalau ada orang bilang, aku mengasihi dia Pak, tapi tidak menghormati, sebenar-benarnya orang itu tidak mengasihi dia. Atau aku menghargai dia kok Pak sebagai suami, tapi kita tidak mengasihi dengan sepenuh hati. Di situ juga senyata-nyatanya tidak ada penghargaan. Jadi dua hal ini menjadi suatu yang sangat penting kalian jalani. Kasih itu begini, dalam menghadapi perubahan, kasih itu bukan memiliki berbagai macam hal di mana kita bisa mengasihi 1000 orang. Tetapi kasih yang sejati itu adalah dia tetap bisa mengasihi dengan dengan 1000 versi, dengan 1000 perubahan yang ada, dia tetap mengasihi. Pada saat kamu baik dengan aku mengasihi engkau. Saat engkau mungkin dalam keadaan tidak baik, aku tetap mengasihimu. Karena kalau apa arti kita mengasihi? Karena dia mengasihi aku. Kualitas kasih itu diuji bukan pada saat seperti itu. Kualitas kasih itu diuji pada saat aku mengasihimu tapi engkau kurang mengasihi aku dalam pandanganku. Bahkan dia rasanya nggak layak lagi itu dikasih. Dia terlalu menyakiti hatiku. Tapi kasih yang sejati akan tetap bilang begini, tapi aku tetap mengasihi kamu. Jadi dalam rumah tangga pun berlaku seperti itu. Seperti yang Yesus lakukan pada jemaatnya. Sekalipun kau membenci aku tetap mengampuni kamu, mengasihi kamu, mendoakan kamu, mendampingi kamu. Memang sulit ya. Tapi itulah saya kemarin bilang growing in love. Growing in love bukan cuma sekedar growing in romantis. Wah, dulu tidak pernah meluk, sekarang meluk ya. Di depan umum, dulu tidak pernah gandeng, sekarang gandeng. Bukan itu. Bukan hanya itu. Itu iya, tapi yang lebih penting pada saat kau merasa rasanya Chris kok acuh sama kamu, kamu perlu perhatian khusus, perlu bantuan khusus. Gimana Betin, kau tetap mengasihi dan tetap melayani Chris dengan baik sebagai suami yang kamu kasih, seperti tadi janji yang tadi disampaikan. Cinta itu bisa mengikuti perubahan. Cinta itu bisa mengatasi perubahan, bukan cinta yang dipengaruhi perubahan. Ya, saya berharap cintamu secara pelan-pelan dibawa ke sana. Sekarang sih rasanya ya barangkali sudah, tapi perlu ditingkatkan lagi. Itu yang namanya growing in love, growing in karakter yang sebenarnya saya sampaikan. Growing in unity juga, ya. Nah, satu lagi, jadi kasih praktisnya adalah kasih itu rela berkorban. Kasih itu nerima pasangan hidup kita sekalipun pasangan hidup kita jengkel ke, ngonyol ke, ya. Kalau tanya sama Bapak Ibu,
Pernah enggak Bapak Ibu saling konyol ke satu dengan yang lain? Jengkel ke ya? Wah sering. Sayangku, kowe juga sering ngonyol ke aku. Wes, rasanya kayak gitu ya. Tapi ingat bahwa pernikahan kita ini diikat, ditetapkan oleh Tuhan yang punya kasih. Makanya kembali lagi, sumber rumah tangga adalah Tuhan sendiri. Sumber kasih itu kembali kepada Tuhan. Makanya dalam bimbingan konseling terakhir kemarin saya bilang, jangan pernah keluarga berjalan tanpa Tuhan yang penuh kasih, yang adalah kasih itu sendiri. Ya. Yang kedua tadi ya, jadi kasih itu menolong. Kalau ada yang jatuh kita angkat, bukan kita syukur-syukurin. Kasih itu saat ada orang yang sudah bersalah kepada kita dan kita tetap ingin merangkul dia, tetap menerima dia sebagaimana adanya, tanpa memperkatakan kamu ini salah gini bertobat dulu gitu loh. Kita mungkin masih ingat bagaimana tangan Bapa yang menerima anak yang bungsu yang kembali ke rumah. Tanpa mempercakapkan, mempersalahkan. Yang ada cuma tangan yang terbuka dan pelukan, penerimaan sepenuhnya. Dan bukan hanya penerimaan tapi mengembalikan kepada posisi yang semula. Itu kasih Kristus kepada gerejanya. Respect. Menghargai, to respect. Ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Hari-hari ini kita bisa bilang, ya aku menghargai kalau dia menghargai aku. Kalau dia tidak menghargai aku, kenapa aku harus menghargai dia? Memang siapa aku? Atau memang siapa dia? Setelah to respect adalah satu nilai yang begitu hampir-hampir. Kalau bicara soal kasih itu banyak orang dengar senang. Tapi bicara soal menghargai kadang-kala sulit. Kita justru kalau bisa mengambil posisi di atas orang lain pada saat orang lain sedang jatuh, kita rendahkan supaya kita naik, supaya kita dihargai. Cara penyampaian respect seperti itu sangat salah, keliru. Dan kalau itu berlaku dalam rumah tangga, saya tahu itu akan menjadi sesuatu yang sangat berbahaya sekali. Bukan hanya buat suami istri atau orang tua, tapi juga anak-anak. Karena mereka akan belajar untuk tidak bisa menghargai apa arti daripada kehidupan, keluarga, dan relasi yang dibangun. Respect itu harus diupayakan, dikejar, dilakukan. Bukan hanya sekedar diterima dari orang lain. Saudara, ini sesuatu yang aneh ya. Kalau kasih dan respect itu sebetulnya satu nilai yang tidak bisa dipisahkan. Kalau kita mengasihi seseorang, kita pasti bilang I love you, kan gitu ya. Dan jawabannya apa dari yang satunya? Dia akan ngomong gini, I love you too, kan gitu jawabannya. Beda kalau saudara kita memberi barang pada seseorang, mobil misalnya. Betin, puji Tuhan, bisnisku diberkati. Tutup matamu sebentar. Ayo aku kasih kamu surprise. Dan kamu diajak keluar, ditunjukin, buka, jebret. Wow. Mobil tahun terakhir, apa namanya? Toyota Camry. Apa ya? Camry. Wah. Apa reaksimu? Terima kasih, kamu ambil barang itu. Betul ya? Kamu ambil tuh. Kuncinya, STNK-nya, BPKB-nya. Semua dapat. Tapi kalau kasih respect nggak bisa begitu. Pada saat kamu mau terima tadi, misalnya Chris bilang, I love you, Betin. Aku mencintai kamu. Aku mau memberikan kasih kepadamu. Apa reaksimu? Mana kasihmu? Terus kita pergi, nggak bisa begitu. Kalau barang bisa, kita langsung ambil. Tapi kalau kasih, I love you too, artinya aku pun ingin memberikan cintaku kepadamu. Baru terjadi. Jadi kalau cinta dan respect ini nggak bisa diambil. Kalau kamu mau dapat,
kamu harus bagikan dulu juga. Kamu harus memberikannya juga. Jadi gak ada dalam rumah tangga tuntut-tuntutan. Hargai aku toh, aku udah kerja seharian. Ngurusi anak, ngurusi makanan, ngurusi rumah, ngurusi pembantu. Itu namanya menuntut. Ya. Kasih, respect itu atau hormat itu harus diupayakan, dibagikan, diberikan. Sama seperti kasih juga sebetulnya. Nah, pada saat kasih atau hormat atau menghargai ini diberikan pada seseorang, yang muncul adalah honestly, kejujuran, ketulusan akan dihargai di situ. Dan lebih daripada itu kemudian muncullah namanya trust. Baru akan lahir. Pada saat kita bisa menghargai seseorang, pada saat kita bisa menghargai hasil kerja seseorang, orang akan mulai tulus apa adanya. Orang mulai akan percaya. Dan yang terakhir adalah loyalty, kesetiaan akan dituai di situ. Bagaimana respect ini bisa kita praktekkan sederhana. Saat pasangan hidup kita atau seseorang mendapatkan satu prestasi yang baik, tidak ada salahnya kita bilang, selamat, aku ikut bahagia. Aku sungguh ikut bersuka cita untuk keberhasilanmu. Firman Tuhan mengajarkan pada kita dalam Roma, menangislah dengan orang yang sedang bersuka, yang sedang berduka cita. Bergembiralah dengan orang yang bergembira. Saya mau beritahu Bapak Ibu, kalau kita nggak punya dua nilai ini, kita mungkin bisa bersedih dengan orang yang sedang sedih. Di Tiongting sana, di rumah duka kita bisa nangis dengan teman-teman kita yang sedang kehilangan seseorang. Tapi belum tentu itu bisa kita lakukan pada saat orang itu sedang terima trofi, sedang berhasil hidupnya. Kita mulai iri dengan dia, lu kok dia begitu, aku kok cuma gini. Dan kita nggak bisa bersuka cita dengan orang yang diberkati. Saudara, Yesus sudah mengasihi kita begitu rupa. Dia memberikan nyawanya, dia memberikan hidupnya. Yesus sudah menghargai kita begitu rupa. Sehingga waktu di kayu salib pun, dia tahu siapa yang menyalibkan dia. Dia tahu yang akan membunuh dia. Dia tahu siapa yang menjual dia. Dia tahu juga yang sudah mengkhianati dia. Tapi di atas kayu salib dia tetap bilang, Bapa ampuni mereka. Yesus bukan korban daripada ketidakadilan, daripada kejahatan manusia. Bukan. Salib bukan korban. Salib adalah pembela kita. Yesus tetap menjadi pembela buat orang-orang yang berdosa. Jadilah pembela buat keluargamu, buat suamimu, buat istrimu, buat anak-anakmu. Jangan jadikan mereka kambing hitam dalam setiap persoalan rumah tanggamu. Jangan jadikan mereka seolah penyebab daripada ketidakbahagiaan hidup kita. Tapi mari jadilah pembela, berjuang untuk kehidupan terus mengalir dalam cinta, tapi juga mengalir dalam kehidupan yang terhormat dan menjadi sesuatu yang mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kami bangga punya Tuhan yang seperti Engkau, dan bersyukur firman-Mu Tuhan, yang selalu mengajari kami, menuntun kami, dan membawa kami kepada rancangan-rancangan Tuhan. Kami tahu memang tidak mudah, tapi kami tahu juga bahwa perubahan itu menjadi sesuatu yang harus kami hadapi. Oleh karena itu kami mau terus belajar untuk mengasihi dan menghargai apa yang sudah Tuhan dekatkan dengan kami, apa yang Tuhan sudah berikan bagi kami, yaitu keluarga, orang-orang yang mencintai kami, orang-orang yang mau berhidup berdampingan dengan kami, orang-orang yang mau bersama-sama dengan kami menjalani hidup ini. Terima kasih Tuhan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua yang percaya berkata amin, amin. Puji Tuhan. Mari saya minta kedua mulai bangkit berdiri. Ya, mungkin kami ini pengen dengar sedikit saja. Kalau dulu ya, Adam dan Hawa bertemu pertama kali, Adam langsung bilang gini, wah, ini tulang dari tulangku. Ini
apa? Daging dari dagingku. Dia akan disebut perempuan. Nah, ini ekspresinya atau perkataannya seperti itu. Tapi ini kan zaman now, ya kan. Kami ingin dengar sedikit kamu berdua ini mengungkapkan perasaanmu terhadap pasanganmu. Sebelum nanti saya akan minta kalian melakukan janji nikah. Supaya kita semua tahu juga. Kira-kira kamu bisa ngomong apa soal pasangan hidupmu. Singkat aja, jangan panjang-panjang ya. Pendek-pendek aja, 2-3 kalimat, jangan 30 kalimat. Ya, coba saling berhadapan sebentar. Saling gandeng tangan. Ya. Boleh gandeng tangan. Diremes-remes juga boleh, enggak apa-apa. Supaya lebih alirannya lebih lancar gitu ya. Sambil lirik-lirik juga boleh, pandang-pandang mata gitu sedikit, enggak apa-apa. Sambil membayangkan yang di hadapanku ini orang yang paling istimewa yang Tuhan beri buat aku. Ya, dan apa yang membuat aku paling berkesan? Nah, gitu kira-kira. Seperti tadi Adam, dia langsung ngomong, ini tulang dari tulangku. Siapa yang kasih tahu? Gak ada yang tahu. Tapi Adam benar-benar punya satu apresiasi yang begitu luar biasa terhadap Hawa. Ya, dan sekarang coba mulai dari Chris dulu. Pelan-pelan aja Chris, gak apa-apa, gak kesusu. Tapi jangan lama-lama, 1 jam nanti kelamaan. Ya, pendek-pendek aja. Katakanlah kata-kata yang lain dari hatimu aja. Yang sekarang ini spontan. Bikin juga nanti Betin. Silakan direkam ya. Betin, saya mencintaimu sejak kita pertama kali bertemu, sejak kita berteman, kita memutuskan untuk berpacaran, dan aku harap kita bisa melanjutkan ini sampai maut memisahkan kita. Haleluya. Tepuk tangan. Amin, amin, amin. Puji Tuhan, itu janji setianya. Sejak pertama jadi ya Betin, kamu lihat betapa hebatnya itu cintanya. Ya. Oke. Cukup ngomong lagi? Cukup ya. Nanti dilanjutkan di rumah. Sekarang Betin, silakan coba. Biasanya wanita tuh lebih pakai perasaan. Chris, terima kasih ya. Mengenai saya dari pertama kali bertemu, dari ngejar-ngejar, dari temen, dari yang Ini penting soalnya. iya, terima kasih karena telah mencintai aku dari pertama bertemu. Terima kasih juga buat udah memperjuangin aku di depan orang tua aku, udah nungguin aku kerja di Jakarta sampai sekarang. Boleh tepuk tangan, luar biasa. Sambutan dari cinta ini. Artinya cinta perlu penuh perjuangan ya. Dan itu satu hal yang sangat menarik daripada Betin buat hidupmu. Pertahankan itu ya. Terus berjuang untuk terus membahagiakan, mencintai dia dengan segala apa yang bisa kamu lakukan. Amin. Puji Tuhan, baik kita akan memasuki sekarang janji nikah. Sekali lagi, tolong. Dan kemudian juga pemasangan cincin yang akan kita saksikan bersama-sama. Nah kalau ini sedikit memang formalitas, tetapi tentu saya berharap syukur kalau janji nikah ini tadi ya, lahir dari hatimu yang terdalam, memperkatakan janji nikah. Ini sudah ada teksnya. Tetapi sebelumnya, ya, saya mau bacakan untuk kalian berdua dari 1 Korintus 13. Ini ayat yang sangat luar biasa untuk bicara mengenai kasih. Dikatakan kasih itu sabar, kasih itu murah hati,
ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Kasih tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Kasih tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kasih tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Kasih menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharap segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan dan kasih tidak pernah gagal. Puji Tuhan. Amin. Jadikan ini bekal buat kamu masuk dalam rumah tanggamu lebih lagi dalam pengucapan janji nikah. Silakan kita akan menyaksikan bersama pengucapan janji nikah lebih dulu ya. Setelah ini baru pemasangan cincin. Oke. Tetap berhadapan, tetap gandengan tangan ya. Boleh, enggak apa-apa, boleh. Ini tadi saya katakan sedikit formal, enggak apa-apa. Karena sudah ada di teks yang sudah dituliskan. Silakan, mulai dari Grace dulu. Saya, Andreas Kristianto, mengambil engkau, Betin Ceni Tawi Batsu, untuk menjadi istriku yang sah dan satu-satunya. Dan saya berjanji akan selalu setia mengasihi engkau dalam suka maupun duka, sehat maupun sakit, dan dalam berkelimpahan maupun kekurangan. Saya akan mengasihi engkau seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Saya akan memelihara anak-anak yang kau lahirkan dalam takut akan Tuhan dan membawa seluruh keluarga kepada pengenalan akan Bapa, Putra, dan Roh Kudus sampai maut memisahkan kita. Puji Tuhan. Boleh tepuk tangan untuk pengucapan janji ini. Kemudian ya sekali. Ya, kemudian akan dilanjutkan dengan penyematan atau pemakaian cincin sebagai tanda kasih yang murni dan sekaligus kasih yang tidak berkesudahan. Terimalah cincin ini sebagai tanda kasihku kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Mari sekali lagi tepuk tangan untuk penyampaian janji dan juga pengenaan cincin dari pihak mempelai pria. Sekarang giliran mempelai wanita untuk menyampaikan janji nikah dan sekaligus penyematan cincin. Saya, Betin Ceni Tawi Batsu, menerima engkau, Andreas Kristianto, menjadi suamiku yang sah dan satu-satunya. Saya berjanji selalu tetap setia mengasihi engkau dalam suka maupun duka, sehat maupun sakit, dalam kelimpahan atau kekurangan. Saya akan tunduk kepadamu seperti gereja tunduk kepada Kristus. Saya akan memelihara anak-anak yang saya lahirkan dalam takut akan Tuhan dan membawa seluruh keluarga dalam pengenalan akan Bapa, Putra, dan Roh Kudus sampai maut memisahkan kita. Silakan untuk mengenakan cincin kepada mempelai pria. Terimalah cincin ini sebagai tanda kasihku kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Haleluya. Kita tepuk tangan sekali lagi yang meriah buat pasangan ini. Dan kita akan sekarang masuk dalam prosesi pemberkatan. Silakan Chris dan Betin boleh bersujud. Saya minta kedua orang tuanya juga boleh mendampingi dengan saya maju ke depan. Karena berkat restu keluarga dan juga berkat dari gereja seperti yang dimandatkan oleh Tuhan Yesus Kristus menjadi sangat penting untuk mengiringi langkah-langkah mereka dalam rumah tangga. Mari Pak Hari dan Ibu silakan berdiri juga. Boleh silakan berlutut. Ya. Boleh kedangkan tangan. Kalau ada hamba-hamba Tuhan hadir di tempat ini juga boleh mendampingi kami juga untuk mendoakan bersama-sama. Kita sehatikan
doa-doa kita ini di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Ibu Riki, saya minta baca pendamping saya. Oh rabasyakara bakata karabasyikira masyakara. Kurabasyakata korea sekena. Tuhan, terima kasih buat kesatuan suami istri ini. Mulai hari ini mereka sudah dipersatukan dan diikat dengan tali kasih Tuhan sendiri. Meterainya adalah Engkau sendiri Tuhan. Dan firman-Mu yang akan bekerja, firman-Mu yang akan berlaku atas hidup mereka mulai hari ini sebagai keluarga yang Tuhan. Kami sebagai orang tua, keluarga dan gereja Tuhan, kami melakukan mandat dan apa yang kami harus lakukan untuk memberkati, merestui mereka, sehingga mulai hari ini mereka menjadi suami istri yang satu, yang akan menjalankan dan menggenapi firman Tuhan. Doa di dalam nama Tuhan Yesus. Mulai hari ini kesatuan ini sungguh akan menjadi kesatuan yang akan melakukan dan menggenapi firman Tuhan. Karena firman berkata 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir di situ. Dan hadirat-Mu akan menyertai mereka Tuhan. Mulai hari ini mereka tidak pernah sendiri lagi. Mereka bersatu Tuhan. Hidup dalam iman kepada Tuhan Yesus. Hidup dalam berkat-berkat Tuhan yang dicurahkan. Dan biarlah kesatuan ini menggenapi firman-Mu, bahwa keturunan-keturunan ilahi akan terjadi atas hidup mereka. Dan dari semua apa yang baik Tuhan sediakan buat mereka digenapi dalam nama Tuhan Yesus. Dan tidak ada satupun kekuatan apapun di luar mereka yang dapat memisahkan mereka. Karena Engkau yang menjadi perisai bagi mereka, Engkau yang menjadi penolong pembela bagi mereka, Engkau yang menjadi kemenangan bagi mereka, Engkau yang menjadi damai sejahtera bagi mereka, Engkau yang memenangkan Tuhan hidup rumah tangga mereka. Dan aku percaya di dalam nama Yesus Kristus, kerukunan akan membawa berkat-berkat kehidupan selama-lamanya. Demikian itulah yang akan diterima oleh mereka. Kehidupan, berkat kehidupan selama-lamanya mengalir sampai ke anak cucunya. Anak-anaknya diberkati, keturunan-keturunannya diberkati, menjadi orang-orang yang perkasa di bumi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga kami berdoa untuk gereja saat ini sebagai suami kepala rumah tangga. Tuhan, di dalam nama Yesus turun urapan Tuhan atasnya, sehingga mulai hari ini urapan sebagai orang yang diberkati Tuhan, orang yang diurapi Tuhan, orang yang menerima urapan imam, nabi, raja turun atas hidupnya, sehingga apapun yang dibuatnya Tuhan jadikan berhasil. Apapun hasil yang diperoleh dari usahanya menjadikannya bahagia bersama dengan seluruh keluarganya. Di dalam nama Yesus, istrinya akan seperti pohon anggur di dalam rumah tangganya. Anak-anaknya akan seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejanya. Tuhan membuat engkau perkasa, Tuhan membuat engkau kuat, Tuhan membuat engkau berhasil, Tuhan membuat engkau melewati segala apapun juga dengan penuh kemenangan yang dari Tuhan. Di dalam nama Yesus, demikian juga untuk Betin Tuhan sebagai seorang istri, seorang penolong yang sepadan. Tuhan memberikan satu kecakapan, hikmat-hikmat yang melimpah, sehingga oleh karena seorang istri yang takut akan Tuhan ini, suaminya akan dihormati dimanapun berada. Anak-anaknya tidak akan pernah kekurangan apapun juga. Urapan-Mu turun menyertainya, urapan-Mu turun memberhasilkan segala rancangan-Mu atas hidupnya. Segala kekuatan surgawi membackup sepenuhnya kehidupannya sebagai seorang istri yang cakap, yang melebihi permata. Oleh karena itu biarlah berkat ini terus tercurah sampai kepada bagian-bagian yang terbaik dari seluruh hidupmu, bahkan sampai ke anak-anak cucumu diberkati di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini sampai seterusnya, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Memuji kebesaran-Mu. Terima kasih. Mari sambil bangkit berdiri, saudara, kita naikkan pujian ini. Ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ajaib Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami memuji
Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. ajaib Tuhan. Terima kasih. Ajaib Tuhan. Mari sembah Dia. Ambil waktu sebentar sembah Dia. Terima kasih. Sungguh Engkau ajaib. Kami menyembah-Mu ya Tuhan. Kami tinggikan Engkau. Mulia nama-Mu di bumi di surga. Terima kasih Tuhan. Ialah melalui semua ini Grace dan Betin terus meninggikan Engkau menjadi teladan yang baik bagi keluarga-keluarga yang lain, karena Engkau hadir di tengah-tengah keluarga mereka mulai hari ini sampai selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Boleh tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Kita akan menyaksikan sama-sama. Mereka sekarang boleh waktunya untuk berciuman wedding kiss, the first wedding kiss ya. Nontonnya, melihatnya boleh berdiri atau duduk boleh, silahkan. Supaya tidak tegang saudara ya. Silakan beri pelukan, ciuman yang terbaik buat pasangan hidupmu hari ini. Perlu dihitung? Tidak usah ya. Tepuk tangan lebih meriah. Puji Tuhan. Ini suamimu, ini istrimu. Kita akan menyaksikan bersama penandatanganan akte pernikahan yang akan dilakukan oleh kedua mempelai dan juga dua saksi yang sudah ditunjuk oleh keluarga. Saksi dari mempelai pria adalah Bapak Oga Ade Sujatmiko dan saksi dari mempelai wanita Bapak Tugiman untuk bisa maju ke depan bersama-sama untuk menandatangani akte pernikahan yang sudah disiapkan di depan. Mari Chris dan Betin. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati,
kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Baik, terima kasih buat dua saksi yang sudah menandatangani akte pernikahan ini. Kedua mempelai bisa kembali ke tempat, tapi menghadap ke keluarga atau jemaatnya. Ya, menghadap ke Chris sebelah kiri, Betin sebelah kanan saya. Ya, begitu, betul, 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 begitu. Ya, balik. Iya, mari kita bangkit berdiri sama-sama, saudara. Hari Sabtu tanggal 22 Desember 2018. Kita semua yang ada di tempat ini menjadi saksi bagaimana Tuhan sendiri yang telah melahirkan keluarga ini, dan mulai hari ini sebagai hamba Tuhan saya menyatakan bahwa telah lahir satu keluarga baru, keluarga yang mulai hari ini kita akan panggil mereka bukan dengan nama mereka masing-masing lagi, tetapi mulai hari ini dan seterusnya mereka akan disebut Bapak dan Ibu Andreas Kristianto. Terimalah keluarga yang baru ini tengah-tengah keluarga kita semuanya, dan saya percaya keluarga ini jadi berkat dan kebahagiaan buat kita semua. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Sekali lagi tepuk tangan yang luar biasa. Haleluya. Seperti tadi saya sampaikan, kamu sekarang sudah berbeda. Langsung hari ini kamu bisa bawa persembahan sulung bersama-sama. Kalau yang kemarin mungkin sendiri, sekarang bersama-sama. Dan tentu pihak keluarga diberi kesempatan juga untuk menyampaikan ucapan syukur dalam persembahan yang disediakan. Silakan dari mempelai suami istri Bapak Ibu Andreas Kristianto lebih dulu. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Mari sambil bangkit beri sama-sama. Ajarilah ini Saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada. Mari semua kita naikkan pujian sama-sama. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batas. kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus, kasih-Mu kudus tiada batasnya. terima kasih Tuhan. Bagaimana kami ada saat ini oleh karena kasih dan anugerah-Mu saja. Dan kami percaya kasih dan anugerah-Mu itu terus mengiring setiap perjalanan kami.
Sehingga apa yang menjadi rencanamu tergenapi semuanya. Baik rencanamu yang kecil maupun yang besar, semuanya digenapi atas hidup kami semua. Sebagai keluarga-keluarga yang sudah Engkau berikan satu kepercayaan, tanggung jawab untuk kami boleh menyatakan kasih dan kebaikan Tuhan. Biarlah keluarga kami diberkati, keluarga kami dipakai Tuhan lebih lagi, keluarga kami diurapi oleh Tuhan lebih lagi, disanggupkan oleh Tuhan lebih lagi untuk melakukan tugas untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Terima kasih Bapa, memberkati untuk semua acara selanjutnya akan dilakukan sampai tuntas nanti. Tuhan menolong, memberi cuaca yang baik, memberi suasana yang indah, dan memberi semua yang terbaik bagi keluarga yang akan merayakan resepsi sebentar sore nanti. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur dan biarlah berkat Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus tercurah bagi kita semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Semua yang percaya berkata amin. Tuhan berkati. Ya. Mempelai masih berdiri. Nah, yang lain silakan duduk. Bapak Ibu juga boleh. Mempelai saja. Ini hari spesial, harus banyak berdiri supaya terlihat banyak orang. Haleluya. Puji Tuhan, ibadah pemberkatan pernikahan kudus sudah selesai. Dan ini adalah momen yang sangat spesial, betul ya? Chris, Betin, betul ya? Tentunya momen ini bisa berlangsung dan terjadi selain anugerah kasih yang dari Tuhan. Tapi tentunya juga karena adanya jasa yang sangat besar juga dari orang tua kalian. Ini momen terbaik untuk mengucapkan terima kasih kepada mereka. Untuk mengucapkan syukur kalian. Betapa bangganya kalian menjadi putra-putri mereka. Kalau mau sungkeman silahkan, mau diucapkan terlebih dahulu silahkan. Saya beri kesempatan yang pertama kepada mempelai pria, Chris. Kepada orang tua mempelai pria didampingi oleh mempelai wanita. Oleh Ibu Chris. Silahkan. Pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini. Dan selanjutnya dilanjutkan oleh mempelai wanita didampingi oleh mempelai pria untuk sungkem kepada kedua orang tua. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengasihi.
Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu. Mempelai, bolehkah masih tetap berdiri? Ya, baik. Dan saya memohon meminta kepada mempelai berdua untuk bisa maju ke depan. Maju ke depan sini menghadap kepada seluruh keluarga dan jemaat yang hadir pada siang hari ini. Mohon bisa ganti tempat, yang pria sebelah kanan, yang wanita sebelah kiri. Saya terus pindah. Oke. Kita akan menyaksikan sebentar penyerahan akte pernikahan gerejawi yang diserahkan oleh Bapak dan Ibu Gembala Sidang Gereja Betani Indonesia Salatiga. Dengan ini kedua mempelai dinyatakan sah secara hukum gereja menjadi suami istri. Dan kami minta untuk Bapak dan Ibu Gembala jangan langsung meninggalkan tempat. Selain foto penyerahan juga nanti foto bersama mempelai berdua. Tetap ada di tempat supaya difoto secara ya, lebih formal lagi. Ya, silakan. setelah disahkan oleh hamba Tuhan menjadi satu keluarga yang baru dalam anugerahnya, maka perlu sekali rangkaian prosesi perkawinan itu harus dicatat sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Oleh karena itu, sebelum saya melakukan apa yang di bagian saya selaku petugas pemerintah, tentu saja siang hari ini saya sangat berbahagia
menyaksikan kedua orang anak rohani kami yang telah diberkati Tuhan menjadi satu keluarga yang baru, yang direstui oleh kedua orang tua dan disaksikan oleh kedua orang saksi yang dengan tulus, dengan penuh kasih untuk memberikan satu hubungan dalam pemberkatan perkawinan itu. Maka dari itu saat siang hari ini supaya nanti di kelak kemudian hari dalam melanjutkan kehidupan keluarga mempunyai kekuatan hukum. Maka dari itu perlu kami catat sesuai dengan aturan yang ada, dan catatan ini dilaksanakan atas dasar permohonan dari kedua calon mempelai pada beberapa waktu yang lalu. Setelah data kami teliti, kami verifikasi, sekalipun Bapak itu Petin sering ya istilah wirawiri karena data-data berubah itu, sehingga pada akhirnya bisa terselesaikan dan pada siang hari ini dapat dilaksanakan akad sipil. Sebelum nanti saya nyatakan sah, kami mohon daftar hadir dan menandatangani dari register perkawinan ini. Nah, sebelumnya saya terima kasih kepada Bapak Mega sahabat kami yang berkenan untuk menjadi saksi dan berkenan untuk bisa menjadi saksi, karena sahnya suatu perkawinan itu apabila menghadirkan dua orang saksi dan kedua orang tua merestui dengan juga nanti memberikan tanda tangan dalam register perkawinan. Maka dari itu secara sengaja karena mungkin masih ada acara-acara yang perlu disiapkan, masih ada satu event lagi ya Bapak ya, dan itu sudah sedikit setengah lega gitu ya acara ini. Maka dari itu saya minta kepada kedua mempelai untuk mengisi daftar hadir dan sekaligus mendatangani di register perkawinan. Itu sudah ada, saya tuliskan, tulis nama terang dan tanda tangan, kemudian di register ditanda tangan suami istri, kemudian kedua orang tua, yang menandatangani hanya bapak saja, ibunya sebagai penolong mendoakan, kemudian kedua saksi pertama. Nah, saksi kedua, saksi pertama adalah Bapak Obe, yang kedua Bapak Iman. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan sebelum kami melanjutkan apa yang ditugas kami. Baca dulu ya. Yang suami ya, tangan sama tangan. Kenapa? Gede piro ya? Gede piro? Murah itu 1.500. Iya. Musik mam. Musik mau kalau nggak Ora ning endi? Lah kan dulu sempit anam sing apa jenenge? Kelit Sing kelit liputan. F piro? Apa iki? Yo anu 35. Tergantung nek buat iso 35 tapi nek Iya. apa?
Sumbar. Sing F loro 2005. Ora sing 16 1,4. Wah, larang itu. Iya lah. Tor 23 1,4 7.000-an. 23. 23 ya jane diikutan pas itu. Cukup. Ora terlalu 24 sudah semua siap. Sampai sekali. Sudah sahih loh. Baik, dengan selesainya penandatanganan register perkawinan dan daftar hadir dalam catatan sipil pada siang hari ini, pada hari ini saya selaku petugas dari pemerintah menyatakan bahwa perkawinan anak kami berdua, Andreas dan Betin, telah sah sesuai dengan undang-undang yang berlaku mulai hari ini, dan selanjutnya pesan kami dari pemerintah supaya setelah nanti akte perkawinan jadi, di kemudian hari nanti untuk segera membuat akte data perubahan. Karena apa statusnya harus begitu? Dulu kan lajang KTP-nya, kemudian harus mengajukan KK. Karena bagaimanapun misalnya tinggalnya masih bersama dengan orang tua, tapi harus membuat KK sendiri, statusnya harus baru. Dan syaratnya mudah sekali, dapat diurus di kantor catatan sipil. Mungkin setelah bulan madu atau gimana gitu ya, bisa. Kalau ada hal yang perlu ditanyakan bisa kontak saya, nanti bisa bantu kepada teman yang mengurusi dalam pembuatan KK dan KTP yang baru ini. Dan kami berharap setelah memasuki dalam kehidupan keluarga, tentu saja telah mendengarkan pesan Tuhan yang luar biasa. Namun dalam hal mendengarkan pesan Tuhan itu perlu dipraktekkan dalam kehidupan bermasyarakat. Harapan dari pemerintah, keluarga Kristen adalah keluarga yang membawa berkat bagi masyarakat di sekitarnya. Artinya harus mau bersosialisasi dengan warga masyarakat, karena di sana ada kesempatan untuk kita membagikan kasih Tuhan dalam keluarga itu. Dan tentu saja bahwa prinsip perkawinan secara pemerintah dalam hal catatan sipil itu yang mengatur perkawinan yang sifatnya monogami, satu suami satu istri, yang sifatnya adalah permanen, yang sifatnya adalah kudus, yang sifatnya adalah kekal. Saya pikir ini tepat sekali seperti apa yang Tuhan firmankan, bahwa apa yang dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia, bahkan oleh kuasa apapun. Artinya perkawinan langgeng. Dan saya percaya itu adalah mendukung satu program pemerintah membawa masyarakat Indonesia ini masyarakat yang penuh dengan kebahagiaan. Saya kira itu, dan saya ucapkan selamat berbahagia, selamat menemui hidup baru. Terima kasih buat kedua bapak-bapak yang menjadi saksi.
Dan selamat buat kedua orang tua yang sebentar lagi mengentaskan anak kita. Pak In sudah mulai lepas tanggung jawabnya. Ada yang mau tanggung jawab. Pak Obed, ya. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan dan terima kasih. Mari kita tutup dengan doa. Kiranya anugerah-Mu senantiasa mengalir dalam kehidupan kedua orang anak-Mu yang telah Kau-persatukan Tuhan. Sekalipun anak-Mu ini belum mempunyai pengalaman apa-apa dalam menjalani kehidupan rumah tangga, tetapi ketika kedua orang hamba-Mu ini datang kepadamu, kami percaya Tuhan sanggup memberikan hikmat sehingga dapat menjalani kehidupan keluarga penuh dengan anugerah, penuh dengan berkat dan kebahagiaan yang senantiasa menuntuni keluarga Bapak Ibu Andreas Kristianto ini. Kami bersyukur kepada dua keluarga yang telah dipertemukan, kiranya menjadi satu keluarga yang nyata, dapat terus membimbing anak-anak kami ini, keluarga yang baru ini untuk mengerti akan rencana Tuhan. Kami percaya Tuhan juga memberkati kedua orang hamba-Mu yang telah berkenan untuk menjadi saksi dalam perkawinan ini, dan biarlah apa yang telah dilakukannya Tuhan yang memberkati. Kami berdoa selepas ini dan sebentar sore masih ada acara resepsi pernikahan kedua orang anak-Mu ini. Kami minta hadirat-Mu turun, kemuliaan-Mu yang menghubungi setiap acara yang ada, sehingga acara ini boleh membawa berkat buat setiap yang datang dan merasakan sukacita yang luar biasa. Segala sesuatu yang dipersiapkan Tuhan yang memberkati, segala sarana prasarana Tuhan yang memberkati, sehingga boleh mendukung acara ini boleh terselesaikan dengan indah. Terima kasih Tuhan, kami telah menyelesaikan apa yang Tuhan taruh dalam diri hamba-Mu, dan biar untuk selanjutnya Bapa yang memberkati keluarga hamba-hamba-Mu ini, terutama keluarga baru, keluarga Bapak Ibu Andreas Kristianto ini. Terima kasih, inilah ucapan syukur dan bahagia kami, dan biarlah anugerah-Mu turun atas kami mulai saat siang hari ini sampai selama-lamanya, sebab Tuhan telah menteraikan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Satu, dua, tiga.